Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Maroko, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus. Dan juga kita mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun selain dalam dia Yesus, karena di bawah golongan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita selamat. Dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya saudara tidak semua yang percaya kepada yang beroleh hidup. Haleluya. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan hati mulut mengaku, engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap. Dan doa saya, harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita sepanjang kita hidup dalam dunia. Untuk menghadirkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita dimanapun. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang penuh kuasa itu akan menyertai kita. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kutujukan kepadanya. Haleluya. Firman yang keluar dari mulut. Satu ayat saya baca sebagai referensi dalam 59 ayat 21. Adapun akulah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang meninggalkan engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman. Jadi Tuhan memakai manusia itu untuk menyampaikan firman Allah, dan sadarilah tugas dan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang tua kepada anak atau ibu kepada anak dan lain sebagainya. Sadari bahwa Tuhan sangat mau kita memperkatakan firman Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Tuhan dikatakan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Jadi kalau dia tidak pernah kembali dengan sia-sia, apa yang disampaikan oleh Tuhan, kalau satu contoh, dia Roh Kudus sendirinya mengisahkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghasilan. Akan dosa karena mereka tidak percaya, akan kebenaran. Nah, Bapak, karena dia akan pergi kepada Bapak, akan penghasilan, karena semua sedemikian telah dihancurkan. Dan itu akan dilaksanakan. Dan buktinya, kita telah menikmati kebebasan dari Roh Kudus. Kita bisa percaya kepada Allah, Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada firman. Kalau bukan karena Roh Kudus yang datang kepada kita, kita tidak akan pernah mengaku Yesus dari kita. Buktikan saja kepada orang-orang. Tidak akan ada pengakuan yang murni dari hati kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau Roh Kudus itu datang kepada kita. Tapi kalau Roh Kudus itu datang, wah, luar biasa. Kita akan mengakui dengan dan bukan hanya itu, dan kita akan hidup dalam kehendaknya, dalam pertobatan yang dalam ketaatan sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya dia tidak akan pernah kembali dengan kita. Kemudian dikatakan dia tidak akan tetapi dia akan melakukan apa yang Kukehendaki.
Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dia akan terjadi. Seperti di mana Bapa menghendaki Yesus turun ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia, itu kehendak Tuhan. Dan Yesus melakukan, makanya dikatakan kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu. Tapi bukan kehendakku. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Dan secara manusia, ya, dia berkarya seperti itu dalam kemanusiaannya, yang seolah-olah dia sendiri yang menanggung. Makanya dikatakan setelah di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia harus mati di kayu salib itu untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dan itu terjadi. Dan dia melakukan. Dan olehnya, karena kematiannya di kayu salib itu, kita dibenarkan. Kita disucikan. Kita hidup kembali berhubungan dengan Bapa di surga. Jadi apa yang firman Allah yang disampaikannya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang dikehendaki firman itu. Jadi firman yang disampaikan itu, kalau misalnya tugas, kalau engkau tidak percaya, kau akan dihukum. Kita bukan hanya mendapat penghukuman masa kini saja, tapi masa yang akan datang, masa kini. Mungkin kalau kita mengalami pertobatan seperti orang Israel, sekalipun mereka mengalami pembuangan, tapi kemudian mereka bertobat, mereka dikembalikan setelah 70 tahun. Tapi mereka harus mengalami apa yang dikatakan oleh firman Allah, selama 70 tahun. Tapi dalam pembuangan itu juga Tuhan berkata, supaya engkau mendirikan rumah, kawin mengawin di sana, dalam arti supaya kamu tidak berkurang, tapi bertambah-tambah. Sampai pada akhirnya genap 70 tahun, Tuhan kembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Dan itulah sebabnya pentingnya kita mengerti firman Allah. Jadi sama seperti hujan dan salju, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan benih bagi penabur dan roti kepada mereka yang mau makan. Artinya bahwa ada tindakan-tindakan kita dari orang-orang percaya untuk melakukan kehendak supaya kita menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi alat di tangan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung. Dan ingat firman yang ada dalam bibir mulut, kata firman Allah itu penuh dengan kuasa. Ya, sampaikan saja keterbatasan kita sebagai manusia, tapi Allah yang luar biasa, Allah yang dasar, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa itu akan melakukan yang terbaik dalam hidup. Haleluya. Jadi dia tidak akan pernah gagal. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Dan terakhir, akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Jadi kalau firman itu akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya, percayalah. Seperti saya bersaksi, ya, dan saya akan terus menyaksikan ini. 2,5 tahun saya mengalir, ya, saya pikir, ya tidak apa-apalah. Ya. Tapi itu memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu, ya masih makan apa, masih cukup. Ya. Tapi walaupun tersengal-sengal, harus pinjam sana, pinjam sini. Ya, karena ya kita pikir itu flowing like a river. Tapi setelah bulan Maret, saya mengambil tindakan. Maret, akhir. April saya menikmati segala kebaikan dan kebaikan. Yang tadinya kalau mengeluarkan 1 juta, 2 juta itu sangat sulit. Tapi oleh pertolongan Tuhan, saya di bulan dapat melakukan itu. Berkali-kali Tuhan lakukan. Kenapa?
Saya berkata, setiap pagi saya berkata sesuai dengan firman Allah, apapun yang dikerjakan akan diberkati. Tuhan yang memberkati. Tuhan sumber berkat itu. Firman Allah katanya jangan tinggalkan dia, jangan meninggalkan firman, tapi hidup sesuai dengan firman, supaya engkau bisa melihat dan akan berhasil apa yang ditujukan. Kalau dikatakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus, dia akan lakukan itu. Pertanyaan saya, apakah kita percaya? Aku yang melihara kamu. Percayakah kita bahwa firman Allah yang iya dan ada? Jangan khawatir. Apakah engkau masih percaya? Dan firman Allah kalau engkau percayai, dia akan melaksanakan, dia akan berhasil sesuai dengan apa yang disuruhkan oleh firman Allah kepada kita. Doa dan harapan saya, kita terus mempercayai firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan salah satu yang keluar dari mulutnya Allah adalah firman. Dan cintai firman Allah, cintai dan ambil dulu. Ada 8.500 lebih dari janji-janji Allah tentang pertolongan, tentang kebaikan, tentang berkat dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya kita perlu hidup membaca firman Allah secara salah, supaya kalau ada sesuatu yang menarik kita bisa, oh ini Tuhan, Allahku akan mencukupi. Oh, Bapa akan mencukupi segala kebutuhan. Tuhan akan mengembangkan, Tuhan akan memberkati. Dan kenapa dikatakan akan memberkati? Kalau engkau tidak lakukan, bagaimana dia mau memberkati? Kalau engkau hanya flowing seperti saya, tidak ada tuntutan, tidak ada permohonan yang betul-betul kita sikapi dengan baik. Karena kesibukan saya dalam pelayanan 2,5 tahun melayani orang-orang dalam belajar mengajar bahasa secara gratis, itu menyita waktu sebenarnya. Tapi apapun itu, ya semua hanya demi kemuliaan. Tapi melihat situasi dan kondisi, saya mulai katakan ini harus diperbaiki dan saya menikmati pertolongan Tuhan. Karena firman Allah, saya tahu firman Allah. Tapi ketika saya tahu firman Allah, saya tidak menghidupnya, saya tidak memperkatakannya kepada Tuhan. Dan firman itu akan lalu hidup. Dan itu sebabnya kalau engkau perkatakan dan engkau hidup dengan firman Allah itu, dan Tuhan akan menggenapi itu. Percaya pada firman-Nya, engkau akan lihat. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Tuhan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil sebagaimana yang disuruh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Allah pasti akan menangkan setiap kami dan akan menolong setiap kami. Dan itulah sebabnya biarkan kami percaya pada firman-Mu sehingga kami melihat. Dan firman Allah berkata oleh beliau yang sembuh, kalau engkau orang yang percaya pada firman Allah, mari arahkan tangan kepada Tuhan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka alami. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, perintahkan segala sakit penyakit lenyap dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus yang menyembuhkan. Kalau engkau dalam keadaan membutuhkan pertolongan, arahkan kepada Tuhan. Aku Tuhan yang mencukupkan segala hal yang kau butuhkan. Itu Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-4. Jadi kalau engkau percaya pada firman, Tuhan akan memberkati. Dan kami percaya pada firman itu. Dan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan dalam nama Yesus, segala kebaikan kemurahan Tuhan datang kepada mereka. Dan biarkan kami mati segala penyakit. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kiranya di pagi ini Tuhan memberkati kita dan membuat kita menunjukkan terang, menunjukkan arah sebagai terang dunia, supaya dunia ini mempermuliakan Bapa, mempermuliakan terang baik. Lalu kemudian menjadi cara menunjukkan cita rasa yang bukan kemurnian, kita berbeda dengan dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, selamat kita, semangat Tuhan dan semangat Roh Kudus akan menolong kita berjalan di dalam Yesus. Mantap, mantap, mantap.